Halo guys, kita akan mengerjakan soal yang menyuruh kita untuk membaca nilai dan menghitung rata-rata. Nah, jadi di sini akan diinput N orang mahasiswa. Jadi mahasiswanya misalnya sebanyak 3, jadi N-nya nanti diinput 3. Kemudian mata kuliahnya misalnya sejumlah M, misalnya diinput 4, maka kita akan melakukan input mahasiswa yaitu nama, dan 4 buah nilai mata kuliah. Ini sebanyak 3 kali. Nah, di masing-masing input mahasiswa, dari nama sampai dengan nilai, kita akan melakukan perhitungan rata-rata. Oke, yang pertama yang harus kalian pahami adalah di sini perulangannya bertingkat ya. Jadi yang perulangan yang pertama itu adalah perulangan untuk melakukan perulangan input mahasiswa. Jadi mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, dan mahasiswa ketiga, dan seterusnya ya. Kalau N-nya 10 ya sampai dengan mahasiswa 10. Nah, sedangkan tingkat yang kedua atau subnya yaitu untuk melakukan perulangan menginput nilai-nilai mata kuliahnya. Mata kuliah ke-1, kedua, ketiga, keempat. Jadi nilai-nilai ini nanti akan dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kita ingin menghitung rata-rata. Jadi 40 ditambah 80 ditambah 20 ditambah 60. Kemudian terakhir kita akan bagi dengan 4. Jika jumlah mata kuliahnya 4. Jika jumlah mata kuliahnya 10, maka dibagi 10. Well, berarti pembaginya adalah M, yaitu jumlah mata kuliah. Oke, kita langsung aja ya. Di sini saya akan langsung mendemokan pembuatan flowchart-nya. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan variabel. Jadi di sini kita butuh mendeklarasikan variabel N dan M, yaitu di mana N adalah jumlah mahasiswa dan M adalah jumlah mata kuliahnya. Jadi integer ya, karena bilangan bulat. Nah, di sini kita akan menginput nama dan nilai. Nah, apakah perlu nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4? Saya rasa tidak perlu, karena kita kan belum tentu banyak mata kuliahnya 4. Bisa jadi 10, bisa jadi cuma 2 gitu ya. Sehingga kita gunakan aja sebuah variabel, misalnya di sini namanya nilai. Nah, supaya bisa pecahan, kita gunakan real. Nah, nantinya goal kita adalah menghitung rata-rata. Sebelum kita mendapatkan rata-rata, kita mendapatkan total nilainya dulu. Terakhir baru rata-ratanya. Nah, jadi goal kita mencetak rata-ratanya, namun di sini kita butuh total dulu. Berapa jumlahnya, gitu. Oke. Nah, di sini ada input nama, kita ikutin aja soalnya. Jadi, ada variabel untuk menyimpan nama. Oke, jadi di sini ada nama. Nama berarti string ya. Oke, kita masuk ke perulangan yang pertama, yaitu untuk menginput setiap mahasiswa. Jadi kita akan input per baris, per baris, per baris. Nah, jadi baris 1, baris 2, baris 3. Di mana itu adalah sejumlah mahasiswa yang ada. Oh ya, maaf. Saya belum menginputkan N dan M-nya dong. Ya, jadi di sini kita input dulu jumlah mahasiswa N ya. Kemudian di sini kita menginput M. Boleh sih kalian kasih aja kata-kata di sini kalau misalnya mau diperjelas ya. Jadi masukkan jumlah mahasiswa. Boleh kalau kayak gitu ya. Nah, kalau di sini berarti cuma jadi rame aja gitu. Kan jadi nggak ke intinya aja gitu ya. Oke, masukkan jumlah mata kuliah misalnya. Nah, kalau sudah, ini udah berarti baru sekarang kita memasuki input mahasiswanya. Jadi per satu mahasiswa. Jadi kita mulai, saya gunakan for aja, karena ini yang paling sederhana gitu ya. Kita akan memulai dari, oh iya belum punya I ya, kita harus punya counter I. I ini untuk mahasiswa ke-1, kedua, ketiga, keempat. Lalu kita harus punya lagi satu J. J itu untuk mata kuliah ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, for I, jadi di sini kita mulai dari mahasiswa ke-1 sampai dengan mahasiswa terakhir yaitu N. Nah, kita akan input satu per satu, jadi increasing, jadi mahasiswa ke-1, kedua, ketiga, sampai dengan ke N. Nah, apa yang dilakukan di sini? Pertama, kita menginput nama.
Nah, kemudian baru kita akan menginput nilai mata kuliah dong. Oke, kita akan menginput nama, jadi ini saya copy aja. Oke, masukkan nama. MHS ke 1. Nah, supaya gampang kayak gitu ya. Jadi saya di sini pakai yang ke I. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi masukkan mahasiswa yang ke 1, kedua, ketiga. Nah, nanti kayak gitu ya. Karena I-nya kan 1, 2, 3. Nah, setelah minta nama. Oke. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita akan menginput nilai. Nah, menginput nilai berarti kan sejumlah M dong. Karena M-nya ini diinput, berarti kita akan melakukan perulangan sejumlah input user yang disimpan di dalam M. Kan seperti itu ya. Berarti di sini ada perulangan lagi. Iya, ada perulangan. Karena kita harus menginput nilai sejumlah M mata kuliah. Mulai dari 1 sampai dengan mata kuliah yang ke M. Jadi di sini pakainya J. Jangan menggunakan I 2 kali, karena perulangan yang kedua ini kan di dalam perulangan I. Jadi jangan gunakan I lagi di dalamnya. Beda kalau misalnya perulangan I udah selesai, terus ada perulangan lain lagi, itu baru boleh pakai I lagi. Nah, kalau di sini kan dia masih di dalam I, jadi jangan gunakan I dong, gitu ya. Nah, di sini kan kita menginput nilai nih. Nah, ketika menginput nilai, oke deh, di sini kasih kata-kata boleh, supaya nggak bingung nanti, tapi jadi banyak nanti ya. Masukkan nilai ke J, ya kan? Kan J-nya nanti nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat. Nah, oke. Ini yang dimasukkan nilai. Nah, ini dia baru berhasil sampai proses menginput-input. Jadi, memasukkan nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat. Nah, dia akan lanjut nih langsung menginput mahasiswa yang kedua. Nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat. Padahal, harusnya kita menghitung rata-rata. Konsep dari menghitung rata-rata adalah menjumlahkan semua nilai. Nah, kalau menjumlahkan semua nilai, di sini kan kita akan berulang-ulang menjumlahkan 40, kemudian dijumlahkan lagi dengan 80, dijumlahkan lagi dengan 20, dan dijumlahkan dengan 60. Jadi melakukan penjumlahan berulang-ulang. Saya pernah bahas di video yang untuk menjumlahkan atau mentotal, bahwa ketika kita menjumlahkan berulang-ulang, itu di awal sekali totalnya harus kita set 0. Nah, di manakah kita men-set 0? Apakah sebelum I atau sebelum J? Nah, yang mau dijumlahkan itu ada di mana sih? Ada di dalam perulangan J. Jadi nilai ini yang akan kita jumlahkan. Karena nilai yang akan kita jumlahkan, maka totalnya harus kita kasih nilai di dalam J. Sorry, di atas J, bukan di luar, bukan di atas I ya. Jadi di luar perulangan J, tapi harus di dalam perulangan I. Karena nanti kan supaya dia habis menjumlahkan mahasiswa yang pertama, dia ngeriset lagi 0 untuk mahasiswa yang kedua, dijumlahkan, jumlahan, ngeriset lagi 0 untuk mahasiswa yang ketiga gitu loh. Kalau kalian taruhnya di atas atau di luar perulangan I, maka nanti mahasiswa kedua dia akan besar nilainya karena nilai mahasiswa yang pertama itu akan masuk ke nilai mahasiswa yang kedua gitu loh. Jadi dia di sini total isi dulu sama dengan 0. Setelah itu baru kita jumlahkan secara berulang-ulang, yaitu total adalah total yang sebelumnya ditambah dengan nilai yang baru di-input. Nah, jadi seperti ini. Jadi total sama dengan total yang sebelumnya ditambah nilai yang baru di-input. Nah, itu yang akan berulang-ulang dilakukan di sini. Nah, setelah semua mata kuliah sudah di-input, kan logikanya perulangannya selesai. Nah, ketika perulangannya selesai, baru hitung rata-ratanya. Nah, menghitung rata-rata, rumusnya adalah total dibagi jumlah data. Jumlah data yang dimaksud di sini jumlah siswa atau jumlah mata kuliah? Tentu saja jumlah mata kuliah. Karena kan di sini yang ditambahkan itu adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Kalau mata kuliahnya 10, berarti nanti kan ada 10 buah data gitu loh. Jadi sini dibagi dengan M, jangan pernah dibagi 4. Kenapa? Kan belum tentu 4 jumlah mata kuliahnya, kan tergantung input user gitu loh. Nah, jadi di sini dihitung total rata sama dengan total per M. Kita tampilkan rata-ratanya ya. Nah, jadi di sini kita outputkan aja rata-rata nilai
Jadi kita masukkan di sini nama mahasiswanya. Nah, adalah, kita tampilkan ratanya. Jadi ingat ya, di sini saya mencetak kata rata-rata nilai, kemudian di sini kemudian saya tempelkan dengan variabel nama, misalnya namanya di input Adi, berarti rata-rata nilai Adi. Nah, kemudian saya tempelkan lagi dengan kata adalah, lalu ditempel dengan ratanya. Nah, kenapa ini tidak semua di dalam tanda petik 2? Karena nanti kalau di dalam tanda petik 2, hasilnya adalah rata-rata nilai nama adalah rata. Nah, jadi kata-kata semua yang muncul bukan nilai variabel nama dan nilai variabel rata. Gitu. Oke. Nah, jadi kita coba dulu ya. Di sini saya coba memasukkan breakpoint dan saya akan coba memasukkan 2 mahasiswa aja ya, biar nggak banyak, dan 3 mata kuliah. Nah, jadi oke. Sekarang kita next, dia mulai masuk nih ke perulangan. Oke, dia mulai masuk ke perulangan, kita lihat variabelnya gimana ya caranya supaya, nah gini. Supaya mereka bisa sebelahan gitu loh. Nah, and then dia akan mulai dong disuruh di sini memasukkan nama nih. Jumlah mahasiswa 2, jumlah mata kuliah 3. Nah, oke, I-nya sama dengan 1. Nah, namanya misalnya saya masukkan, ups, aduh kok ke sana sih? Maaf ya, telah terjadi some error. Ini loh maksud saya, Ika misalnya, enter. Nah, terus abis itu, setelah dimasukkan Ika, totalnya ini sama dengan 0. Habis itu, dia mulai masuk ke perulangan J. Mulainya uninitialize, lalu J-nya menjadi 1. Masukkan nilai mahasiswa yang ke 1. Nih, disuruh menginput nilai, misalnya saya 60. Oke, terus habis itu total sama dengan total ditambah nilai. Nah, jadi ini variabel total awalnya 0 nih, kemudian akan ditambah 60 menjadi 60. Nah, baru dia akan ke sini mengupdate nilai J jadi dari 1 menjadilah dia 2. Terus masukkan nilai apa namanya yang kedua nih. Nih kan, masukkan nilai yang kedua. Nah, saya inputlah nilainya misalnya 70. Oke. Nah, jadi di sini nilai 70 sekarang akan ditambahkan ke dalam total yang awalnya 60 menjadi ditambah 70. Jadi 130. Nah, J-nya diupdate lagi menjadi 3, kemudian keluar kata-kata masukkan nilai yang ketiga. Lagi deh, di sini saya masukkan 50, 50 deh. Kemudian enter. Nah, di sini 50-nya bakalan ditambah ke dalam total. Oke, jadi 180. Kemudian J-nya diupdate menjadi 4. Ketika J-nya 4, dia udah kelar dong, karena di sini udah melebihi M. Nah, maka di sini akan menghitung rata-rata sama dengan total. Jadi di sini ada variabel rata yang belum isi, yaitu 180 dibagi dengan M, yaitu 3. Isinya 60. Nah, kemudian di sinilah dia akan mencetak. Oke. Rata-rata IK adalah 60. Oke, setelah dia nyetak itu, dia balik lagi dong ke I, mengupdate nilai I yang awalnya 1, sekarang diupdate lah dia menjadi 2. Nah, baru masuk ke sini, masukkan nama mahasiswa yang kedua. Nah, nama mahasiswa yang kedua misalnya Iko. Nah, lalu totalnya yang awalnya di sini udah terisi, ini total dari mahasiswa ke 1, 180, dia akan di set 0. Ini yang saya bilang. Makanya jangan ditaruh di atas sini. Kalau kamu taruh di atas sini, maka si Iko akan udah dapat modal 180, besar banget nanti rata-ratanya. Nah, ini dinolkan dong. Kemudian mulailah dari J sama dengan 1, masukkan nilai yang ke 1. Di sini saya masukkan misalnya 80. Kemudian totalnya yang awalnya 0 akan ditambah dengan 80. Nah, kenapa di sini ratanya masih 60? Ya karena belum diupdate, belum nyampe sana sintaksnya. Nah, J-nya jadi 2. Di sini diinput lagi nilai yang kedua, misalnya 80 lagi. Nah, kemudian 80 akan ditambahkan ke dalam total, jadi 160. Nah, diupdate lah J-nya menjadi 3. Dimasukkan lagi deh nilai yang ketiga 90. Nah, maka 90 akan ditambahkan ke dalam total. Jadi 250. And then next, rata-ratanya dihitung, diupdate sekarang 250 dibagi 3, jadinya 83. Nah, baru deh dia mencetak.
Oke, setelah itu udah deh selesai. Nah, jadi seperti itu ya.